Hari ini kita akan menjelang masuk di masa-masa Yesus akan naik ke surga, saudaraku. Bulan lalu kita merayakan Paskah dan Yesus bangkit, dia menunjukkan dirinya selama 40 hari. Dan setelah Yesus menunjukkan dirinya selama 40 hari, maka Yesus akan naik ke surga dan dia memberikan sebuah perintah kepada setiap kita, yaitu untuk pergi menjadi saksi atau pergi untuk memberitakan. Boleh dikatakan bahwa ini adalah salah satu perintah yang tidak populer daripada Yesus, makanya jarang dibahas oleh orang Kristen. Ada dua perintah yang tidak populer daripada Yesus yang seringkali dijauhi oleh orang Kristen. Yang pertama adalah pikulah salib, dan yang kedua adalah pergilah. Padahal dua perintah ini adalah dua perintah yang paling esensial daripada berita Yesus, saudaraku. Pikul salib dan pergilah. Ketika kita kehilangan dua berita utama ini, jadilah kita orang Kristen yang egois. Ya. Kenapa egois? Karena kita berpikir bahwa Yesus mati untukku, untuk memberkatiku, supaya kalau aku mati, naik ke surga. Selesai. Kita mengkerdilkan berita tentang Kristus, seakan-akan Kristus hanya untukku, dan untukku. Selesai. Itu kira-kira ciri khas apa kalau di Amsal? Semuanya untukku, dan untukku. Ada yang pernah tahu? Cari ya di Amsal ya. Ya, cari aja di Amsal dan saudara akan surprise. Itu kira-kira ciri khas siapa yang selalu berfokus untukku, dan untukku. Ada yang tahu? Ciri khasnya siapa itu? Siapa? Lintah. Ya, cari aja itu di Amsal. Ya, cari aja di Amsal bahwa ciri khasnya lintah itu adalah semuanya untukku, dan untukku. Nah, Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari dan kemudian dia bilang kepada murid-muridnya, pergilah dan nyatakanlah, jadilah saksi. Kita lihat di Matius 28 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kira-kira kalimat mana yang paling dihafal oleh orang Kristen? Yes, ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, seringkali yang dicuplik hanyalah kalimat terakhir, saudaraku. Padahal kalimat terakhir menjadi penting karena ada kalimat-kalimat di atasnya. Kalimat terakhir menjadi tidak ada urgensinya ketika kita melupakan kalimat-kalimat yang di atas. Kalau kita melupakan yang di atas, maka kita merasa tidak ada urgensinya untuk Tuhan menyertai aku. Kenapa? Aku bisa lakukan semuanya. Kenapa aku bisa lakukan semuanya? Karena aku hanya melakukan semua urusanku saja. Kalau semuanya hanya melakukan urusanku saja, kenapa Tuhan harus menyertai aku? Nggak ada urgensinya. Kenapa? Karena aku kuat dan aku mampu. Selesai. Nah, perintah ini mengandung 5 unsur yang sangat penting, yaitu pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, dan ketahuilah. Jadi menghafalkan ayat ini sebetulnya gampang, saudaraku. Karena ada 5 unsur penting. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kemudian apa? Baptislah, ya kan?
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kemudian ajarlah, jadikanlah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, dan kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Menarik sekali Yesus menyuruh kita pergi, saudaraku. Kalau Yesus menyuruh kita pergi, berarti fokus kita kemana? Keluar. Sekali lagi, jebakan orang Kristen adalah seakan-akan Tuhan hanya untukku, hanya untukku, hanya untukku, dan selesai. Tetapi ternyata Yesus bilang, pergilah. Kalau pergilah berarti fokus kita keluar, saudaraku. Bagaimana kita membawa Tuhan yang sudah memulihkan kehidupan kita itu kepada orang lain. Fokus kita harus keluar, saudaraku. Makanya kita juga ingin memastikan bahwa SMCC sampai kapanpun juga harus fokus keluar, saudaraku. Makanya meskipun SMCC masih sangat kecil, beberapa tahun yang lalu kita sudah berani melangkah ke Kupang. Ya, pada waktu itu Tuhan memberi beban secara khusus kepada Budi, dan Budi tanya saya cuma melihat karena itu urusan misi, di mana Yesus bilang, pergilah, jalan aja. Ya. Waduh, kita nggak punya dana. Memang kita nggak punya dana. Kita bukan gereja besar, kita gereja kecil. Tetapi kalau itu urusannya dengan proyeknya Yesus, pergilah, maka sebaiknya apa? Pergi, itu aja. Gak usah mikir yang lain, pergi aja. Karena Tuhan memang menyuruh kita untuk pergi. Jadi merupakan kesalahan kalau kita tidak pernah mau pergi. Makanya seringkali kalau saya bertemu dengan teman-teman, saya sangat mendorong mereka, coba aja pergi ke Kupang. Pergilah, pergilah. Minimal kau akan lihat, kau akan memiliki sebuah perspektif bagaimana kita pergi di luar kenyamanan kita, saudaraku. Minimal itu yang akan terjadi. Pergilah, lihatlah, saudaraku. Ya, berinteraksilah dengan orang-orang yang ada di luar, saudaraku. Dan kemudian jadikanlah, kalau jadikanlah, ini bukan bicara cuma masalah status, saudaraku. Tetapi orang Kristen harus mengalami transformasi. Makanya menjadi orang Kristen fokusnya kita harus mengalami perubahan demi perubahan, saudaraku. Bukan sekedar kita bagaimana menjadi orang berlabel Kristen dan kemudian hanya diam, rajin pergi ke gereja saja tanpa mengalami perubahan demi perubahan. Karena fokusnya adalah terjadi perubahan demi perubahan. Kenapa perubahan demi perubahan? Karena menjadi murid, isu menjadi murid, itu kita diajar untuk apa? Untuk jadi pelaku, saudaraku. Kita bukan diajar untuk memperluas knowledge, bukan. Karena dikatakan ajarlah mereka untuk apa? Melakukan. Kita diajar untuk menjadi pelaku. Kalau kita diajar untuk menjadi pelaku, berarti ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada perubahan sikap dari yang kita miliki. Ada perubahan cara berbicara yang kita punya, saudaraku. Ada perubahan mindset yang ada di benak kita, saudaraku. Ada perubahan demi perubahan. Makanya kalau orang Kristen tidak mengalami perubahan, sayang banget, saudaraku. Berarti selama bertahun-tahun kau jadi Kristen, itu ngapain? Karena fokusnya Kristus itu adalah kita mengalami perubahan. Kalau dulu kita benci dengan orang tua kita mengalami perubahan, sekarang kita respect dengan orang tua kita. Kalau dulu kita suka omong sembarangan, sekarang kita belajar mengalami perubahan, perkataan kita itu membangun orang lain. Kalau dulu kita suka bermusuhan dengan orang lain, Kristus bilang kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Terjadilah perubahan daripada sikap kita, saudaraku. Itulah yang dimaksud menjadi murid sebenarnya. Terjadi perubahan demi perubahan di dalam diri kita. Nah, ketika kita masuk di dalam proyeknya Yesus, pergilah,
Jadikanlah semua bangsa murid, saudaraku. Disitulah Tuhan mengingatkan kita dan ketahuilah. Kita harus sadar, kita memiliki sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu menyertai, saudaraku. Kalau kita tidak masuk dalam proyeknya Yesus, sekali lagi, kita tidak memiliki urgensinya untuk disertai oleh Tuhan. Misalkan aja, engkau dipanggil oleh bosmu untuk mengerjakan sebuah proyek. Ya kan, engkau dipanggil oleh bosmu untuk menjadi pimpro daripada sebuah proyek. Kira-kira ketika engkau mengalami kendala di lapangan, engkau akan telepon bosmu enggak? Pasti ya, engkau akan telepon bosmu. Apalagi ketika engkau menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa, engkau mengharapkan bosmu ikut turun lapangan enggak? Pasti, betul ya? Tapi kalau engkau tidak diserai proyek apapun, engkau hanya menjadi staf yang rajin cek log saja, engkau pengen call bosmu enggak? Enggak mungkin lah, betul ya? Engkau hanya menjadi staf yang rajin untuk cek log masuk dan cek log pulang. Ngapain engkau telepon bosmu? Betul ya? Bisa-bisa ketika engkau telepon bosmu, engkau akan disentak sama dia. Karena mengganggu saja. Ketika kita tidak masuk dalam proyeknya Yesus, percayalah kita tidak merasakan urgensi untuk disertai Tuhan. Makanya kalau kita nggak memberi diri untuk terlibat di dalam proyeknya Yesus, kita tidak merasakan penyertaan Tuhan, wajar, saudaraku. Wajar. Tapi semakin kau terlibat di dalam proyeknya Yesus, kau melihat keajaiban demi keajaiban dalam hidupmu, memang demikianlah seharusnya, saudaraku. Kenapa? Karena ketahuilah, aku sertai kamu sampai akhir zaman. Kenapa kita harus sadar bahwa kita disertai? Karena kita terlibat di dalam proyeknya Yesus. Itu aja. Dan sebenarnya kenapa sih perintah ini menjadi penting? Perintah ini sebetulnya hanyalah akibat dari sebuah sebab. Kenapa saya sebut akibat? Karena dikatakan karena itu. Berarti ada sebabnya. Ada sebabnya kenapa Yesus bilang kita harus pergi, saudaraku. Karena itu, pergilah. Jadi ini hanyalah sebuah akibat. Akibat daripada sebuah sebab, saudaraku. Apa penyebabnya? Kok kita disuruh pergi? Penyebabnya adalah ini. Ayat 18, Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergi. Jadi kenapa kita pergi? Kita pergi itu bukan karena proyeknya gereja. No. Kalau itu proyeknya gereja, lupakan, saudaraku. Yesus bilang, kepadaku telah diberikan semua kuasa. Kenapa diberikan semua kuasa? Karena dia sudah bangkit dari kematian, saudaraku. Dia sudah kalahkan maut. Karena dia sudah kalahkan maut, semua kuasa ada di tanganku. Yesus bilang, karena itu pergi. Dengan kata lain, pergi, ceritakan kepada semua bangsa. Ceritakan kepada semua bangsa bahwa apa? Bahwa maut sudah dikalahkan. Makanya secara khusus di kitab Wahyu, Yesus berkata demikian, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Musuh terakhir daripada manusia yang paling menakutkan itu adalah kematian. Itu adalah maut. Dan manusia sama-sama tahu akibat daripada dosa itu adalah maut. Teknologi berkembang dengan sangat pesat. Hanya mampu
berusaha mencontek terjadinya penciptaan. Makanya ada isu cloning, saudaraku. Untuk terjadinya penciptaan. Teknologi berkembang berusaha untuk membuat manusia menjauhi kematian. Yaitu bagaimana manusia bisa hidup selama-lamanya dan awet muda. Ya kan? Makanya produk anti-aging banyak sekali digandrungi oleh orang-orang, ya kan? Bahkan orang masih usia belasan pun sudah beli anti-aging, padahal sebetulnya nggak perlu, ya kan? Anti-aging itu untuk usia 50 ke atas sebetulnya, itu cocok banget, ya kan? Nah, tetapi sudah diisukan menjadi anak-anak usia belasan pun menggunakan anti-aging. Kenapa? Karena teknologi berusaha bagaimana caranya supaya manusia tidak mati, hidup terus dan awet muda. Kenapa? Karena hanya satu isu yang tidak bisa disentuh oleh manusia, yaitu menghadapi yang namanya maut, saudaraku. Suatu kali saya melihat satu ulasan dari seorang ilusionis atau pesulap. Ya, tapi bukan Dr. Strange, ya. Ya, dia seorang ilusionis dan dia salah satu ilusionis yang top gitu. Dan menarik sekali di ulasannya, dia berusaha mencontek semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, semuanya bisa dilakukan. Bahkan menghidupkan orang mati, dia bisa lakukan. Kenapa? Karena dihipnotis dan lain sebagainya. Jadi seperti mati suri dan kemudian dibangkitkan. Tetapi yang menarik adalah ilusionis ini bilang, hanya satu hal yang tidak bisa ditiru dari Tuhan Yesus. Yaitu apa? Pesulapnya harus mati. Kalau pesulapnya harus mati, selesai. Itu yang tidak bisa ditiru, dia bilang. Yang lain-lain, semuanya bisa ditiru. Apapun bisa ditiru. Dan dia praktekkan semuanya, bisa ditiru. Hanya satu hal yang dia tidak berani meniru, bahwa saya harus mati duluan. Nah, itu saya tidak berani menirunya. Kenapa? Karena orang sadar bahwa kematian tidak akan membawa yang namanya kebangkitan. Orang mati, selesai. Nah, kenapa Yesus itu spesial? Kenapa Yesus itu satu-satunya? Kenapa dia one and only? Karena hanya dia satu-satunya yang sepanjang sejarah manusia mendeklarasikan dia mati dan bangkit. Saudaraku. Hanya dia satu-satunya yang mendeklarasikan itu. Sepanjang sejarah tidak ada yang mendeklarasikan aku mati dan kemudian aku bangkit. Dan jangan lupa kita sudah tahu di Alkitab saksinya sampai berapa? Masih ingat? Lebih dari 500. Kalau lebih daripada 500 orang, berarti ini memang betul-betul bangkit, saudaraku. Itu bukan ilusi, bukan. Dia memang benar-benar bangkit. Kenapa? Karena bahkan secara khusus dia makan dan minum, saudaraku. Berarti dia memang bangkit. Nah, karena dia bangkit, berarti mau dikalahkan, makanya dia bilang semua kuasa itu ada di tanganku. Di surga, di bumi, bahkan alam maut pun, kerajaan maut, aku sudah ambil kuncinya. Kalau Yesus sudah ambil kuncinya, berarti maut itu sudah dikalahkan, saudaraku. Dengan kata lain, kalau Yesus menjanjikan kehidupan kekal, berarti itu ya dan amin. Kenapa ya dan amin? Karena dia sudah pegang kunci maut. Dengan kata lain, Yesus bisa kunci kapanpun dan Yesus bisa buka kapanpun. Kalau Yesus ingin membangkitkan semua orang mati untuk menerima kehidupan kekal, dia mampu melakukannya. Karena apa? Karena kuncinya dibuka. Itu aja. Kuncinya dibawa, pintunya dibuka. Yesus bisa bangkitkan siapapun. Makanya ini spesial banget, saudaraku. Karena Yesus sudah kalahkan maut,
Yesus sudah memiliki otoritas baik di surga maupun di bumi, makanya dia bilang, karena itu pergi. Deklarasikan. Apa yang dideklarasikan? Deklarasikan kemenangan, saudaraku. Bahwa iblis itu sudah tidak berkuasa lagi atas manusia. Kenapa? Karena ada kuasa otoritas yang jauh lebih besar yang mengalahkan iblis. Karena itu, pergi jadikan semua bangsa muridku. Makanya sebetulnya saya melihat perintah ini itu adalah deklarasi kemenangan, saudaraku. Persis seperti dulu pada waktu bangsa kita mengalami kemerdekaan, maka kita harus menyuarakan kemanapun juga dengan satu seruan apa? Merdeka. Kita ketemu semua orang dari suku manapun, kita sepakat kita harus menyerukan apa? Merdeka. Meskipun kenyataannya di tahun 49, di tahun-tahun itu, Inggris masih berusaha menyerang, Belanda masih berusaha menyerang. Tetapi ketika tahun 45 dideklarasikan merdeka, maka kita berjumpa dengan sebangsa, siapapun sukunya, dimanapun itu, kita akan meneriakkan satu kalimat merdeka. Itu aja. Dan itu harus didengar oleh semua orang bahwa kita merdeka. Meskipun musuh masih berusaha menyerang. Tetapi faktanya adalah merdeka. Nah, Yesus sudah kalahkan maut, saudaraku. Dia sudah bangkit, saudaraku. Karena itu dia bilang, pergi. Pergi, beritakan. Makanya pemberitaan Injil disebut sebagai pemberitaan kabar baik. Kenapa kabar baik? Karena Yesus sudah memegang semua otoritas. Sehingga iblis itu sudah dikalahkan. Kalau Yesus sudah memegang semua otoritas, berarti kita memiliki kemerdekaan itu, saudara. Nah, makanya untuk menjadi saksi pun, kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena jangan lupa bahwa kita mendeklarasikan Yesus menang atas maut, saudara. Karena mendeklarasikan Yesus menang atas maut, maka untuk mendeklarasikan itu kita sangat butuh yang namanya Roh Kudus. Deklarasi kuasa harus diiringi dengan kuasa. Contoh paling sederhana, saudara yang terjun di bidang sosmed, marketing sosial media. Karena engkau marketing sosial media, maka engkau perlu kecakapan untuk sales one-on-one atau tidak? Perlu? Nggak perlu kan? Kenapa engkau nggak perlu sales one-on-one? Kan itu juga marketing, kan itu sales. Engkau akan keliru ikut training ketika ternyata trainingnya adalah marketing bagaimana melakukan penjualan door to door, saudaraku. Kenapa engkau keliru? Karena targetmu adalah engkau melakukan marketing secara sosial media. Kalau engkau marketing secara sosial media, maka engkau perlu diperlengkapi oleh kehebatanmu di dalam sosial media. Copywriting, betul ya? Edit foto. Engkau perlu diperlengkapi dengan hal-hal demikian. Bagaimana cara memviralkan sesuatu, bagaimana melawan berita yang keliru tentang apa yang kamu marketingkan, dan seterusnya. Nah, kita sedang mendeklarasikan kuasa. Kita sedang mendeklarasikan otoritas. Bahwa Yesus berotoritas baik di bumi, di surga, bahkan di alam maut. Karena kita mendeklarasikan kuasa, maka deklarasi kita butuh diperlengkapi dengan kuasa yang sangat amat besar. Karena kalau nggak begitu, kita salah tools. Engkau belajar sosmed, tetapi kamu ikut training, sales one-on-one, sales door to door. Ya, engkau salah tools, engkau salah ikut training, saudaraku.
Makanya selama 40 hari Yesus mengajar tentang kerajaan Allah karena semuanya berbicara tentang otoritas, semuanya berbicara tentang kuasa. Untuk itulah kenapa orang Kristen sangat butuh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita dengan yang namanya kuasa, saudaraku. Dan kuasa itu akan membuat kita punya sebuah mindset, punya sebuah cara pandang, perspektif yang sangat luas. Yaitu apa? Engkau jadi saksi di Yerusalem, itu di kota, saudaraku. Dan itu kota besar. Yerusalem itu ibu kota. Yudea lebih luas lagi, provinsi, saudaraku. Samaria itu bangsa musuh, saudara. Bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi, saudara. Ya kan? Sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita masuk dalam proyeknya Yesus, dan kita diperlengkapi dengan kuasa, maka perspektifmu itu akan diperluas. Makanya orang Kristen akan memiliki cara pandang yang sangat sempit dan picik ketika dia tidak mau pergi, saudaraku. Dia tidak mau melihat keluar. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri, dan dirinya sendiri. Maka pikirannya akan menjadi sangat sempit dan picik. Kenapa? Karena sebenarnya kekristenan itu justru membuat engkau bisa memiliki perspektif yang sangat luas. Karena minimal area playground-nya kita itu Yerusalem. Kota, saudaraku. Dan itu kota besar. Makanya nggak peduli juga siapapun kita, engkau berasal dari daerah manapun juga, miliki perspektif yang luas, saudaraku. Bagaimana kotaku diberkati. Jangan terlalu sempit, bagaimana hidupku diberkati. Jangan terlalu sempit, saudaraku. Tapi bagaimana kotaku diberkati. Dengan kata lain begini loh, kalau engkau harus jadi pengusaha, kalau engkau harus berkarir, kota ini diuntungkan atau tidak. Kota ini diberkati atau tidak. Jangan sampai engkau menjadi pengusaha, justru lahirlah sebuah mafia baru di kota ini. Loh jangan. Ya, tapi doanya Tuhan berkati aku gitu. Tapi muncul mafia baru di kota ini. Jangan, saudaraku. Justru perspektifnya kalau aku harus jadi pengusaha, maka apa? Kota ini akan diuntungkan. Kenapa? Karena muncul satu pengusaha yang cinta Tuhan dan cinta bangsanya. Perspektif kita diperluas, saudaraku. Amin. Nah, kita menjadi saksi dari hal apa sih? Nah, ini agak banyak ya. Sekali lagi, Yesus bangkit dan Yesus menunjukkan dirinya kepada saksi-saksi. Itulah yang harus kita ceritakan, bagaimana Yesus bangkit dan kemudian dia hidup dari antara orang mati. Bahkan dikatakan nabi-nabi pun bersaksi. Jadi ternyata nabi-nabi meluncurkan banyak sekali nubuatan di perjanjian lama. Ternyata dia sedang bersaksi barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dosa dan oleh karena namanya. Jadi semuanya itu tentang saksi, tentang Kristus. Nah makanya kita jangan ragu-ragu. Kita nggak perlu ragu-ragu untuk bersaksi tentang Kristus, saudaraku. Suatu kali, saya sering cerita kisah ini ya. Suatu kali saya ditanya oleh orang dekat saya. Kebetulan dia berasal dari kepercayaan lain. Saya ditanya, kenapa kamu harus jadi Kristen? Saya ditanya seperti itu. Karena dari orang dekat saya, dia melihat bahwa orang Kristen itu terlalu fanatik. Saya cuma bilang, enggak. Kristen itu tidak fanatik, enggak. Kenapa tidak fanatik? Kristen menyuruh kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kristen menyuruh kita menunjukkan perbuatan baik. Kristen menyuruh kita menghormati orang tua. Mana yang buruk? Tidak ada yang buruk. Tetapi kenapa saya menjadi Kristen?
Saya cuma bilang kenapa saya menjadi Kristen, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Setuju ya? Tidak ada agama yang mengajarkan kebrutalan, tidak ada. Semua mengajarkan kebaikan. Karena semua agama mengajarkan kebaikan dan semua agama memberikan pengharapan bahwa semua manusia akan masuk surga, mengalami kehidupan kekal. Semua agama memberikan pengharapan itu. Nah, saya bilang begini sama orang yang bertanya sama saya. Saya tidak ada maksud untuk mengatakan semua agama buruk. Enggak. Bahkan termasuk Kristen. Karena kenapa saya menjadi Kristen? Simple. Karena Yesuslah satu-satunya yang saya tahu dia memberi janji akan kehidupan kekal. Dan itu sifatnya kepastian. Bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita akan diselamatkan. Jadi, saya percayanya sama Yesus. Bukan karena masalah Kristennya, no. Kalau kata-kata Kristen mengganggu, ganti aja judulnya, selesai. Karena poinnya bukan di Kristennya. Poinnya adalah Yesus mati, bangkit, dan dia bilang siapapun percaya kepada dia akan diselamatkan. Apakah itu karena Kristen? No. Tapi karena Yesus. Titik. Itu aja. Nah, kita harus memiliki keberanian untuk cerita apa adanya, saudaraku. Sekali lagi tidak ada maksud untuk menjelekkan agama manapun. Agama Kristen pun juga banyak yang menunjukkan keburukannya. Banyak sekali. Benar ya? Siapa yang pernah tersakiti sama Pak Pendeta? Ya, untung saya bukan pendeta. Ya, karena di sini namanya penatua, bukan pendeta. Nah, keles saja sih saudaraku. Nah, bukan masalah kekristenannya sekali lagi. Kekristenan juga bisa tampil sangat buruk saudaraku. Itu bisa. Bahkan sejarah juga membuktikan bagaimana kekristenan tampil sangat buruk. Di mana kekristenan pada waktu itu menguasai negara dan melakukan banyak sekali pembunuhan juga. Kekristenan pun bisa tampil sangat buruk. Nah, kita bersaksi, itu bersaksi tentang Kristus. Nah, sebagai penutup, apa yang kita bisa lakukan untuk pergi? Yang pertama tentunya adalah bersaksi. Dan yang kedua adalah kuasa Roh Kudus. Karena kuasa itu milik Roh Kudus, jangan ragu untuk mendoakan orang. Tugas kita itu cuma mendoakan, bukan bikin orang itu sembuh. Enggak. Kita bukan tabib, ya kan? Kalian juga bukan dokter, kita juga bukan pembuat mujizat. Tugas kita cuma berdoa, titik, saudaraku. Kuasa itu milik Roh Kudus. Dan kemudian perbuatan baik. Seperti yang dilakukan oleh Kristus. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Dan kuat kuasa. Dia berjalan keliling sambil apa? Berbuat baik. Yesus aja berjalan keliling sambil berbuat baik. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen penuh Roh Kudus tapi brengseknya minta ampun. Jangan. Not good. Jangan. Justru kalau kita penuh dengan Roh Kudus, tunjukkan itu dalam apa? Perbuatan baik. Tunjukkan, saudaraku. Tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang dikenal baik, saudaraku. Dan ketika engkau dikenal sebagai orang yang baik, maka pemberitaan itu terjadi dan kuasa itu terjadi. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Nyatakan sendiri kebenaran-Mu Tuhan. Dan bawa kami untuk menjadi pelaku Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk memandang keluar kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bawa kami Tuhan untuk memandang kota ini Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk memandang provinsi ini, bahkan bangsa ini. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.